Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita saudara untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan, saudara, selain kita memberikan kehidupan kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita memulai pujian penyembahan kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, tetapi sebaliknya Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, ini kehidupan kami bawa kepada Engkau, kami persembahkan kepada Engkau. Terus tuntun kehidupan kami ya Tuhan, dan kami akan terus berserah kepada Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan, naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, ini rasa syukur kami kepada karena Engkau baik, Yesus Tuhan. Sungguh kami percaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Engkau selalu hadir dan Engkau selalu ada ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan dan hebat kami ya Tuhan, tapi semua karena Engkau. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang menjadi sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, justru kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ini yang kami rasakan bersama-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika kami berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya,
percaya mujizat-Mu masih ada dan pastikan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, amin, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kami. Haleluya. Sebab itu kami terus percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya terus mujizat-Mu terjadi dalam kami Tuhan. Mari umat Tuhan terus nyatakan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi dengan iman katakan, oh, di saat ku tak berdaya, keadaan kami dalam keadaan terpuruk ya Tuhan, justru mujizat-Mu, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, dan bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa di hadapan-Mu, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi bagi keluarga kami Tuhan, bagi usaha kami, dan Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, kami percaya, oh Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Dan tidak akan pernah sedetik pun kami meragukan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kami membawa hidup kami pagi hari ini selalu mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau tidak pernah tertandingi oleh siapapun ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dengan iman Tuhan kami akan berkata kepada Engkau yang membelah laut yang teduhkan, yes,
adalah Engkau ya Tuhan. Mustahil pun Oh Jesus, terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. amin, amin, amin. Kau Kau pembuat mujizat sejati. Yesus Kristus namanya yang membelah langit. Inilah mujizat. Mujizat terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Kau yang pegang hidupku, yang buka jalan buka jalan bagi kami. Kau pembuat mujizat sejati. Inilah yang kami rasakan, bahwa mujizat-Mu terjadi bagi kami, yang membelah laut Yang teduhkan badai, amin. yang mustahil pun terjadi Mujizat-Mu karena kuasa terjadi bagi kami. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat Sekali lagi saudara, dengan imanmu katakan kepada Tuhan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yes, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu hebat dalam kami. Oh, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ya benar Tuhan, Engkau pembuat mujizat sejati dalam kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini ya Tuhan, mujizat yang sama akan terjadi bagi kami. Mari bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi di dalam nama Yesus. karena kuasa Terjadi dalam nama Yesus. pegang hidupku. Dan sepanjang hari ini Buka jalan kami akan terus melihat mujizat-Mu. Kau pembuat Mujizat sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kami juga sebelum memulai hari kami ingin mendengarkan firman Tuhan, melandasinya dengan kebenaran-Mu, agar hidup kami dituntun kepada jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita terus ya berpadanan dengan firman Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan, kita perbuat semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya adalah yang menguatkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang menganggap ya memberikan kita semua kelegaan, bahkan di saat kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak tekanan ya, firman Tuhanlah yang menjadikan kita ini kuat, bahkan menjadi penghiburan bagi kita.
Ya, karena itu saudara tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan jangan mau untuk kita ini digoyahkan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengan jelas ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, apa itu lalai? Lalai itu ya meleset, lalai itu ya tidak tepat waktu, lalai itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, kan ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah berdusta, Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu bisa lalai, tapi Tuhan tuh nggak pernah lalai. Dia nggak pernah lupa, ya dia tidak pernah tidak menepati janjinya, dia tidak pernah ingkar ya, dan dia adalah Allah yang ya di atas ya saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka janji itu pasti digenapi saudara. Kalau Tuhan itu sudah berjanji, maka itu pasti akan terjadi dan ditepati dalam hidup kita. Namun saudara ya, banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan, makanya banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Ya, ayat ini dengan jelas berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, banyak orang ketika menghadapi tekanan, persoalan ya, lalu mereka mulai bertanya, kenapa Tuhan ya? Bahkan banyak orang karena tidak mengerti bertanya ya, kapan Tuhan engkau menggenapi? Ya, banyak orang ya karena mereka sudah tidak kuat dengan tekanan hidup dan mereka berkata dari dulu ya, saya tuh sudah menanti janji Tuhan tapi tidak pernah. Ya, contoh ada seorang yang WA kepada saya dan berkata, Bu, saya ini sedang berbeban berat. Saya sedang tertekan karena masalah keuangan. Saya balas ya, yang sabar ibu, tetap percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Berdoa cari Tuhan. Lalu dia menjawab saya, ya saya sudah dari dulu cari Tuhan. Saya sudah dari dulu berdoa. Tapi kenapa saya belum melihat janji Tuhan? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Ya, mana janji Tuhan? Kenapa tidak terjadi? Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami dengan pikiran kita sebagai manusia. Dan itu hanya bisa kita pahami dengan cara pandang Tuhan. Ya, pertama, yakinkan pada diri kita bahwa Tuhan tuh gak pernah lalai. Itu dulu saudara. Dia gak pernah salah. Saya sangat terberkati dengan seorang anak kecil dalam sebuah wawancara ya. Ada anak kecil tapi di luar negeri saudara. Dia kena kanker. Ya, kepalanya botak karena di kemo. Lalu anak itu ditanya saudara ya, kenapa kamu mengalami sakit ini? Dia bilang ya karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan kepada kamu? Dia berkata ya mungkin karena Tuhan merasa aku orang yang tepat untuk ya mengalami ini, makanya Tuhan izinkan. Lalu ditanya lagi, loh kenapa Tuhan menganggap kamu tepat ya? Apakah kamu tidak merasa Tuhan itu jahat mengizinkan kamu kena kanker? Lalu dia berkata, enggak, saya enggak pernah merasa Tuhan jahat. Justru saya bersyukur saya yang mengalaminya sehingga ini tidak menimpa papa saya, kakak saya, mama saya, biarlah saya yang mengalami ini. Ya, karena ya saya percaya kalau Tuhan izinkan saya yang mengalami maka saya pasti kuat. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat percaya dan sangat tahu bahwa dia menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah salah. Ya, dari segi pandangnya Tuhan, dia justru berkata, aku bersyukur karena kalau aku ini yang kena begini, ya bukan papaku yang kena, bukan mamaku yang kena, bukan adikku yang kena, tapi aku. Wow, saudara, saya melihat iman yang seperti ini itu iman yang luar biasa.
Di satu sisi banyak orang yang hanya karena mengalami masalah keuangan, masalah gini-gini merasa Tuhan tuh di mana? Aku sudah berdoa loh, tapi buktinya saya tidak pernah merasa, saya tidak melihat Tuhan menolong. Saudara ya, tanamkan dari hati kita pertama kali itu berkata bahwa aku percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau Alkitab menulis banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai, berarti memang banyak. Mungkin termasuk kita hari ini ketika sedang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini, ya mungkin dalam hati kita juga berkata, iya ya kenapa ya saya belum mengalami begini, kenapa dan kenapa dan kenapa. Berhentilah bertanya saudara, tapi yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Nah kenapa saudara? Ya seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Ayat ini berkata disambung di sana, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya Tuhan itu sabar sekalipun orang menganggapnya lalai. Dia sabar. Dalam setiap ujian, tekanan, persoalan yang kita hadapi cuma satu tujuannya Tuhan bilang supaya kamu tuh tidak binasa. Melainkan supaya orang-orang itu berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Cuma satu tujuannya, supaya kita ini berbalik dan bertobat dan kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalah, pencobaan, tekanan, ya tujuannya cuma itu, supaya manusia berbalik, bertobat, diselamatkan. Berbalik, bertobat, diselamatkan. Tidak ada yang lain saudara. Karena itu hari ini saudara ya mari ya kita sedang menghadapi apapun ya jangan menganggap Tuhan lalai. Tantangan berat jangan menganggap Tuhan lalai. Tapi biarlah kita mau terus berkatakan Tuhan aku percaya Engkau tidak pernah lalai. Kalaupun hari ini aku menghadapi masalah, tekanan, aku tahu itu maksud Tuhan supaya aku berbalik dan bertobat. Ya Tuhan izinkan supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi saudara ya seberat apapun masalah tantangan yang kita hadapi, ya mari saudara kita mau berbalik dan bertobat. Waktu kita berbalik dan bertobat, maka disitulah Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah merasa Tuhan lalai sebab Dia Allah yang bekerja, semua itu akan indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau meneguhkan hati kami dan berkata, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal di hidup kami. Bahkan Engkau sanggup membuktikan semua janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sebagai sikap hati kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama saudara. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Kau sanggup buktikan Tuhan, amin. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak lebih lagi saudara dari hatimu katakan Tuhan tak pernah gagal, pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman kami berkata kepadamu Tuhan, amin. Tuhan tak pernah gagal, oh, Kau tak pernah
menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal. Karena itu hari ini ampuni kami kalau kami sering berpikir Tuhan lalai, Tuhan gagal, Tuhan tidak menepati janjinya. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami bertanya kapan Tuhan, kapan, ampuni kami Tuhan. Kami mau meneguhkan hati kami berkata, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal di hidup kami Bapa. Karena itu hari ini Tuhan, apapun masalah pencobaan yang sedang kami hadapi, kami mau percaya Engkau izinkan semua masalah pencobaan itu karena kesabaran-Mu, agar kami ini berbalik dan bertobat, agar kami tidak binasa tapi kami diselamatkan. Terima kasih buat teguran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah syukur. Dan bawa Bapa kehidupan setiap kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau. Untuk sungguh-sungguh lewat semua yang kami hadapi, kami tahu rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka terus kuat. Berkati yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Kami percaya dalam kuasa nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga semua yang sekolah, kuliah, bekerja, para ibu rumah tangga yang ada di rumah juga, dimanapun kami berada. Berkat Tuhan turun, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dijauhkan dari segala yang jahat Bapa. Berkati juga Tuhan mereka yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Karena Tuhan menyertai apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang terus ada dalam pergumulan. Mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia aman, tentram, damai dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku selamanya.